أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahu alazim. Bapak dan ibu-ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kita yang hadir ini paling tidak karena kita mendapatkan nikmat waktu dan nikmat sehat. Amin. Karena kita punya waktu, punya sehat, akhirnya kita bisa bertemu bersama di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah membawa berkah kepada kita semuanya. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan anak cucunya, dan harapan kita mudah-mudahan kelak pada yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan ini hanya saya sharing aja ini. Saya buka HP karena saya juga nggak hafal. Nah, saya memberikan kultum sedikit saja tentang manfaat membaca Al-Qur'an. Ada beberapa kalau kita itu manfaat dari membaca Al-Qur'an, tapi hanya sedikit saja yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa orang yang selalu membaca Al-Qur'an itu akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda mengenai pahala yang diperoleh dari kegiatan membaca Al-Qur'an ini. Yakni Allah berfirman, barang siapa yang menyibukkan diri untuk membaca Al-Qur'an sehingga lupa untuk berdoa dan memohon kepada Aku, kata Allah, maka Aku memberinya pahala yang lebih utama daripada pahala orang-orang yang bersyukur. Ini yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, kalau kita itu sering membaca Al-Qur'an secara istiqomah, itu diselamatkan saat hari penghisapan di akhirat nanti. Ini Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang pada hari kiamat itu berada di atas bukit pasir yang terdiri dari kasturi hitam, tanpa disentuh ketakutan dan tidak dikenal penghisapan hingga penghisapan semua orang itu selesai. Yaitu yang pertama itu orang yang membaca Al-Qur'an, yang kedua itu adalah yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga itu selalu mengimani sekelompok orang dengan membacanya dan ridho kepadanya. Jadi insya Allah kita yang biasa membaca Al-Qur'an tiap hari, nanti itu yang lain pada waktu hari kiamat itu dihisab. Kita itu yang sering baca Al-Qur'an itu sampai terakhir semuanya sudah dihisab, udah silakan, tidak usah langsung kita insya Allah masuk surga. Yang ketiga itu menjadi keluarga dan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahli Al-Qur'an adalah keluarga dan kepercayaan Allah. Nah, dalam sabda tersebut itu seorang ahli Al-Qur'an atau seorang yang selalu membaca kitab suci Al-Qur'an itu akan menjadi keistimewaan sekaligus kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Ahmad bin Hambal berkata, Hambal maksud saya bermimpi melihat Allah Azza wa Jalla. Saya bertanya, ya Tuhanku, ya Allah, apakah cara yang paling utama bagi seseorang untuk mendekat kepadamu? Dia menjawab, dengan kalamku. Artinya dengan kalam Allah itu, wahai Ahmad. Saya bertanya lagi, ya Tuhanku, apakah dengan memahaminya atau tanpa memahaminya? Allah menjawab, dengan memahaminya ataupun tanpa memahaminya. Yang keempat, ini kalau kita sering baca Al-Qur'an atau secara istiqomah, itu menjadi obat terbaik saat sakit. Nah, membaca kitab suci Al-Qur'an itu membuat perasaan, hati, dan pikiran kita itu menjadi tentram. Mengapa? Karena di dalam kitab suci Al-Qur'an itu ayat-ayatnya mengandung kenikmatan dan keindahan serta dapat dirasakan oleh ahli Al-Qur'an, artinya yang membacakan itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi
orang yang mendekatkan diri dengan membaca Al-Quran itu hati akan menjadi tenang. Kalau tenang, insya Allah kalau hati kita bagus, tenang, ya itu bukan sakit, juga obat sakit juga. Makanya kalau orang ada cerita orang dokter di sini kepingin praktek di Arab, kenapa sudah sekian hari kok nggak ada orang datang ke sana? Padahal kalau di sini itu pusing sedikit saja sudah ke dokter, BPJS-nya dipakai dan seterusnya. Kalau di sana ya pertama itu harus istighfar dulu, berdoa, minum madu, dan terakhir itu baru ke dokter. Nah, itu. Yang berikutnya, yang kelima, orang yang ahli baca Al-Quran itu rumahnya itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kita tinggali apabila sering kita bacakan ayat suci Al-Quran, tentu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila anggota keluarga yang berada di dalamnya itu selalu membaca Al-Quran, maka rumah tersebut seolah-olah bercahaya terang dengan ibadah tersebut. Yang keenam, ini dijauhkan dari setan. Setan atau jin itu merupakan makhluk Allah yang senantiasa itu akan selama hidupnya itu akan selalu mengganggu keimanan kita. Namun hal tersebut itu dapat dicegah dengan cara membaca Al-Quran. Makanya kalau kita itu sebelum tidur itu supaya membaca ayat suci Al-Quran, yaitu ayat kursi, supaya tidur kita itu tidak ada gangguan sampai dengan pagi. Saya kira yang terakhir ini kata Pak Ustadz, ini orang-orang yang baca Al-Quran. Kalau waktu kita meninggal terus sudah dikubur, orang yang terakhir meninggalkan kubur, artinya meninggalkan kuburan, bukan meninggalkan kubur. Ini ceritanya Pak Ustadz itu begitu, orang yang terakhir meninggalkan kuburan kita, itu sudah dapat 7 langkah, baru yang meninggal itu sadar bahwa, loh, kenapa orang-orang meninggalkan saya? Oh, ternyata saya sudah mati. Begitu dia itu melihat kita, loh, sudah datang dua malaikat apa Bu? Mungkar dan Nakir ya. Nah, perasaan takut luar biasa, takut dan sebagainya. Tapi ada suara, sahabatku, saudaraku, kamu jangan takut. Ada saya, sahabatmu. Nah, dia menoleh bahwa itu ada orang pemuda ganteng, pokoknya luar biasa, bersih, tampaknya luar biasa. Nah, itu ternyata adalah Al-Quran, surat ayat yang kita baca itu. Nah, begitu malaikat Mungkar dan Nakir itu datang ke situ, itu pemuda itu disuruh pergi. Ada apa kamu kesini? Kamu pergi sana. Saya tidak mau pergi. Saya menemani dan menolong, mendampingi sahabat saya. Sehingga yang meninggal ini adalah menjadi tenang, dan karena dia merupakan penolong, jadi insya Allah apapun yang ditanyakan, apapun yang dikehendaki oleh malaikat itu akan dibantu oleh penolong kita, oleh Al-Quran yang sering kita baca. Itu pada waktu dikubur, sehingga kan dia terhindar juga siksa kubur. Dan juga pada yaumil akhir, itu tadi sudah saya sampaikan, yang di atas, yang kedua tadi itu, bahwa kita itu dibebaskan dari penghisapan atau perhitungan pada waktu hari kiamat. Karena selama kita itu di alam barzah sampai dengan menunggu kiamat itu kan ada siksa kubur, dan kita sudah insya Allah yang sering baca Al-Quran itu kita terlepas dari itu. Maka dari itu kesimpulannya, marilah kita semuanya, walaupun mungkin kita itu masih terbata-bata membaca Al-Quran, itu pun sudah diberikan pahala. Tadi yang pertama saya kurang banyak memberikan ilustrasi, bahwa dengan membaca alif lam mim itu kan sudah 3 huruf, masing-masing mendapatkan 10 pahala. Jadi itu baru alif lam mim. Apalagi kalau sudah sampai dengan yang insya Allah mungkin Bapak Ibu itu semuanya sudah pernah khatam. Jadi insya Allah kalau kita rutin istiqomah baca itu, insya Allah makin banyak ayat yang kita baca, maka tingkatan kita itu di surga itu akan bertambah. Saya kira itu saja, mohon maaf, ini bukan saya menggurui, tapi ini sharing ilmu yang, apalagi yang sudah pensiun ini, mudah-mudahan bisa istiqomah membaca Al-Quran supaya kita selamat di dunia akhirat.
Marilah kita berdoa. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim.